Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke bro, untuk kesempatan kali ini di video kali ini saya sudah lama tidak membahas video ya. Kali ini saya mau membahas tim nasional Indonesia lagi, di mana tim nasional Indonesia di round ketiga tadi malam harus mengakui kemenangannya. Nah, mereka bisa mengalahkan tim kuat Cina, di mana tim kuat Cina ini ya yang berkeinginan untuk bisa membantai tim nasional Indonesia. Bahkan ada salah satu media yang bilang kalau tim nasional Indonesia akan dibantai 10-0 sampai berapa kosong gitu ya. Dan alhasil tadi malam Indonesia melawan Cina, Indonesia yang membantai Cina dengan skor 1-0. Nah, melalui gol dari Ole Romeni di menit ke-42 di titik putih, di mana pertandingan itu sangat-sangat seru, di mana pertandingannya jual beli serangan dari Cina dan Indonesia, dan akhirnya di menit ke-42 Ricky Kambuaya harus dilanggar di kotak penalti, dan alhasil wasit berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek VAR, dan alhasil terjadi pelanggaran di kotak terlarang itu, dan menjadi eksekusi adalah Ole Romeni yang akhirnya bisa memasukkan gol dan unggul 1-0 dari babak pertama sampai akhir, skor tetap sama 1-0. Nah, ini menambah asa Indonesia untuk lolos ke round 4 ya, di mana semalam juga pertandingan antara Arab Saudi dengan Bahrain dimenangkan oleh Arab Saudi. Jadi alhasil Bahrain dan Cina harus tersingkir, dan yang maju ke round keempat adalah Indonesia dan Arab Saudi, di mana Arab Saudi di peringkat ketiga dan Indonesia di peringkat keempat. Jadi Indonesia sudah dipastikan untuk lolos ke round 4 ya, dan di mana di round 4 ini masih akan bertanding lagi di tempat netral. Nah, untuk saya melihat permainan semalam itu ya, di skuad tim nasional Indonesia, saya juga sangat heran ya, begitu beraninya menyadangkan pemain-pemain diasporanya. Patrick Wever sangat yakin untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan banyak pemain lokalnya ya, di mana Ricky Kambuaya, Yaskub Sayuri, dan Egy Maulana Fikri dimainkan di menit awal. Nah, memang sih ya, menurut saya sih permainannya sangat bagus ya kan ya. Cuman ya untuk Egy sendiri ya terlalu banyak membawa bola ya. Saya melihat permainan terlalu banyak mendelay bola. Alhasil ya banyak-banyak peluang yang tidak bisa dimaksimalkan. Tapi untuk permainan mereka sangat bagus, di mana mereka diberi kesempatan ini untuk pertandingan penentuan ya. Kalau menurut saya ini penentuan, dan alhasil Indonesia bisa memenangkan pertandingan meskipun Indonesia diserang habis-habisan oleh Cina, tapi di bawah Mister Gawang ya ada Emil Edero, di mana dia pertama dan debut pertamanya di tim nasional Indonesia ini sangat-sangat bagus ya, di mana dia bisa memuntahkan dua peluang emas dari Cina, dan alhasil Cina harus frustasi untuk bisa membongkar pertahanan, di mana pertahanan dipimpin oleh Jay Inses ya. Ya, siapa siapa yang tidak tahu Jay Inses ya, dia sangat kokoh, kuat, dan dipasangkan dengan Rizky Ridho dan Hapner di lini belakang sangat-sangat solid ya. Ini memang sangat, kalau menurut saya ya, memang trio ini sudah klop di lini pertahanan Indonesia itu sendiri ya. Dan kemarin saya melihat ya permainannya ya, memang ya di pergantian juga sangat berani ya dari Patrick Kluivert, di mana Sananta juga dimasukkan dan Beckham Putra juga dimasukkan. Nah, yang saya menjadi sorotan ya, Beckham Putra, di mana Beckham Putra ya kemarin masuk dengan Kevin Dick, masuk di menit ke-72. Beckham Putra bisa memaksimalkan kesempatan, dan menurut saya permainannya sangat bagus ya, di mana dia bisa bisa sepede itu dan bisa memberi peluang emas di Kevin Dick yang
alhasil bisa ditepis oleh kiper dari China ya. Kemarin itu meliuk-liuk di depan kotak penalti itu. Wah, saya juga heran ya. Ternyata pemain-pemain tim nasional Indonesia yang belum pernah main dan dikasih kesempatan oleh Patrick Kluivert, di mana Patrick Kluivert mampu memaksimalkan pemain-pemainnya seperti Lili Pali, Biwa dimainkan, dan alhasil memang Indonesia kemarin itu tidak terlalu jelek ya, dimana permainannya ini ya, ini permainan hidup dan mati ya. Kalau menurut saya ini mencari poin penuh untuk bisa membawa Indonesia lolos ke round 4 ini. Tapi alhasil Indonesia memang bermain dengan bagus ya. Meskipun pemain-pemain diasporanya banyak yang dicadangkan seperti Hilger, terus seperti Langer, pokoknya banyak sekali pemain-pemain diasporanya yang tidak dimainkan, dan alhasil ya Indonesia juga mampu ya untuk mengatasi perlawanan dari China. Dan selamat buat Indonesia yang bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0, di mana pertandingan sangat menarik, sangat solid, dan sangat-sangat menghibur sekali ya. Dan untuk kedepannya ya Indonesia akan melawan Jepang nanti setelah pertandingan melawan China ini, melawan Jepang. Dan kalau melawan Jepang meskipun kalah menang, Indonesia masih terasa ya tetap lolos ke round keempat dan akan melawan tim-tim dari Arab Saudi, di mana melawan Qatar, melawan Arab Saudi sendiri, di mana melawan Irak, pokoknya pemain-pemain dari Arab ya. Semoga saja di round keempat ini, karena hanya diambil satu pemenang ya, diambil juara grup, dan yang runner up akan diadu lagi untuk round kelima dan diambil satu lagi ya. Jadi ya pertandingan masih panjang, perjalanan masih panjang, tetap evaluasi, tetap konsisten dalam permainan, dan semoga saja Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Amin, semoga saja ya, dimana kita ini sebagai penduduk Indonesia berharap untuk tim nasional Indonesia kita bisa lolos ke Piala Dunia dan kita bisa mendukung tim kita sendiri ya. Wah, ngaco banget ya, permainan sangat bagus sekali ya menurut saya ya semalam ya. Saya sampai greget gitu ya, karena saya juga heran kenapa Patrick Kluivert ini mampu memainkan pemain-pemain asli Indonesia ya, dimana pemain diasporanya banyak yang dicadangkan dan pemain Indonesia banyak dimasukkan. Tapi alhasil juga ya, kombinasi dari pemain diaspora dan pemain asli Indonesia sangat-sangat luar biasa. Saya acungkan jempol, dan semoga di pertandingan ke depan Indonesia bisa solid dan masih bisa untuk bersaing dan bisa lolos ke Piala Dunia. Semangat Indonesia!